حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن وأفصح اللسان كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada Al-Balaghatuh dengan judul Al-Qasru. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran Al-Balaghatuh yang berkenaan dengan 3 ranah. Yang pertama adalah Al-Ijazu wal-Itnabu wal-Musawatu. Perhatikan bagian daripada balaghah yang memiliki unsur ijaz, itnab, dan musawat. Ma huwa al-ijaz? Apa yang dimaksud dengan ijaz? Al-ijazu huwa, ijaz adalah jam'ul ma'anil mutakatsirah, himpunan makna-makna yang banyak, tahtal lafzil qalili, dalam lafaz yang sedikit atau dalam bentukan lafaz ataupun kalimat yang sedikit, ma'al ibanati wal ifsahi, beserta lafaz yang sedikit tersebut ada sebuah penjelasan yang luas, ada sebuah bentuk kalimat yang fasih di dalamnya. Jadi kalimatnya sedikit tapi memiliki kandungan makna yang luas dan bagian daripada kefasihan dari sisi bahasa Arabnya. Ini yang disebut dengan ijaz. Al-ijazu, ijaz di dalam bahasa Arab memiliki 2 macam, wa huwa naw'ani. Adapun ijaz dalam bahasa Arab disebut dengan bagian daripada apa yang sudah kita bahas, yakni himpunan makna yang banyak tapi lafadznya sedikit. Ijaz dibagi menjadi berapa? 2. Wa huwa naw'ani. Yang pertama ijazu qasrin. Ijazu qasrin, ijaz dalam bentuk yang qasr, artinya kalimatnya sedikit tapi maknanya luas. Yakunu bitatminil ma'anil katsirati, adalah bentukan daripada ijazu qasrin ini bitatminil ma'anil katsirati, dengan kandungan makna-makna yang banyak, fi alfazin qalilatin, dalam beberapa lafaz yang sedikit, min ghairi haufin, dengan tanpa adanya pembuangan kalimat. Jadi tidak ada pembuangan kalimat, tapi kalimat itulah yang memiliki unsur daripada makna yang sangat luas sekali. Seperti kalimat yang di dalam bahasa Arab ataupun di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun. Perhatikan, dan bagi kalian hukum qisas, fil qisasih, di dalam hukum qisas. Hukum qisas ini bagian daripada hukum yang diterapkan di dalam Islam. Ketika manusia membunuh manusia, maka ia dibunuh. Ketika dia kemudian melukai seseorang, maka dia dibalas dengan apa yang telah ia lakukan pada seorang tersebut. Makanya hukum qisas berlaku di dalam hukum Islam. Hayatun, perhatikan kalimat hayatun. Hayatun memiliki makna kehidupan. Apa makna daripada kehidupan di sini? Kehidupan di sini memiliki makna yang luas sekali. Yang pertama, makna daripada hayatun di sini kehidupan bagi keberlangsungan hidup manusia. Ketika hukum qisas ditegakkan di tengah-tengah umat manusia,
maka orang tidak mudah untuk membunuh orang lain. Dan orang yang hidup merasa nyaman ketika dia itu terlindungi dengan sebuah hukum di mana ketika ada orang yang membunuh dia, maka balasan daripada orang yang membunuh tersebut adalah hukum qisas, yakni dibunuh juga. Beda dengan hukum manusia, ketika ada orang yang membunuh orang lain sedangkan sudah dilakukan sebuah perencanaan dan lain sebagainya sampai kemudian terjadi apa yang disebut dengan mutilasi, maka hukum menurut teori manusia ada yang kemudian menurut perhitungan tahun saja, beberapa tahun saja. Ada yang hukumnya seumur hidup, ataupun kemudian hukumnya hukuman mati tapi prosesnya amat sangat lama sekali. Akan tetapi dalam Islam ketika manusia membunuh seseorang maka dia harus dibunuh. Inilah hukum dalam hukum manusia. Maka kalimat hayatun di sini memiliki makna yang amat sangat luas sekali. Menjamin kebutuhan orang yang kemudian dibunuh agar supaya tidak terjadi pembunuhan lagi. Maka antum lihat bagaimana kemudian pembunuhan di Indonesia sangat banyak sekali, dan orang yang membunuh masih dalam kondisi dia diampuni, diberi grasi oleh presiden, kemudian dihukum dalam hitungan beberapa tahun. Maka ketika ia keluar mungkin kambuh lagi penyakitnya, membunuh lagi dan seterusnya seperti itu. Maka kalimat hayatun ijazu qasrin memiliki satu bentuk kalimat, akan tetapi maknanya amat sangat luas sekali. Kemudian yang kedua ijazu halfin, ijaz menyingkat kalimat akan tetapi ada yang dibuang. Seperti yakunu bihadfi kalimatin, adanya dengan membuang kalimat, au jumlatin atau jumlah, au aktsara atau lebih dari beberapa jumlah, ma'a qarinatin beserta sebuah qarinah. Seperti perhitungan, pertimbangan, tu'ayyinul mahdzufah, yang menentukan, yang menunjukkan, yang mengisyaratkan ada yang dibuang. Perhatikan contoh di dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu wal malaku saffan saffa, dan para malaikat berbaris-baris, berdiri dalam kondisi berbaris-baris. Perhatikan, apakah di sini disebutkan wa jaa'a rabbuka? Apa datang Tuhanmu? Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika itu datang? Tidak, tapi ada kalimat yang dibuang di sini. Apa yang dibuang? Wajaa amru rabbika. Tapi kalimat amru rabbika dibuang, maka kemudian hanya menyisakan wajaa rabbuka. Nah, ini yang disebut dengan ijazu hadfin. Ada juga yang tidak tercantum di sini seperti wa antum hina idzin tanzurun. Perhatikan, hina idzin tanzurun. Menggunakan kalimat hina idzin, akan tetapi setelahnya ada kalimat yang dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Wa antum hina idzin, wa antum hina il. Hina il. Ketika antum, ketika itu balagatir ruhul hulqumah, ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan. Kalimat balagatir ruhul hulqumah dibuang. Kemudian diganti dengan sebuah kalimat yang pendek, hina idzin, wa antum hina idzin tanzurun. Sesungguhnya kalimat tersebut wa antum hina idz balagatir ruhul hulqumah, balagatil ruhul hulqumah dibuang, diganti menjadi hina idz. Maka itu disebut dengan ijazu hadfin, menyingkat sebuah kalimat atau menyingkat sebuah jumlah, kemudian kalimat ataupun jumlah tersebut dibuang, maka kandungan di dalamnya memiliki kandungan yang sangat banyak, maka ada yang dibuang juga. Ini bagian daripada ijazu hadfin, yakni ada kalimat yang dibuang untuk mempersingkat bagian daripada kalimat itu sendiri. Kemudian masuk pada al-itnab. Al-itnab ini, apa yang dimaksud dengan al-itnab? Al-itnab huwa ziyadatul lafzi, tambahan lafaz 'ala al-ma'na, atas suatu makna, atas suatu arti, li faidatin, untuk satu faidah, wa yakunu bi umurin iddatin, dan adanya dengan beberapa perkara ataupun beberapa hal yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama, dzikrul khasi ba'dal 'am, menyebutkan khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum ataupun kondisi yang umum. Perhatikan kalimat di dalam
ayat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun, warruhu fiha. Ar-ruh ini gelar daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus. Apakah malaikat Jibril tidak masuk dalam kategori malaikat? Masuk dalam kategori malaikat, tapi disebutkan secara khusus. Faedahnya apa kemudian malaikat Jibril dipisahkan daripada para malaikat? Turun para malaikat dan Ruh Kudus, yakni malaikat Jibril fiha, dalam malam tersebut, di malam tersebut. Perhatikan, maksudnya adalah faedahnya itnab di sini ditambihi ala fadlil khas, untuk mengingatkan bahwasanya malaikat Jibril memiliki keutamaan yang khusus. Jadi menyebutkan malaikat Jibril memiliki sebuah keutamaan khusus. Seperti sebuah ungkapan yang lain, ja'al asatidu wa Ustadz Ahmad Taha Husain. Apakah kemudian Ustadz Ahmad Taha Husain bukan bagian daripada Ustadz? Bagian daripada Ustadz. Akan tetapi karena beliau memiliki sebuah keutamaan, maka beliau disebutkan di hal yang lain. Sama dengan kalimat-kalimat yang lain juga. Seperti ja'at tullabu wa Ahmadu. Ahmad sekarang bagian daripada tullab. Akan tetapi kenapa Ahmad ini disebutkan keluar daripada tullab? Karena Ahmad memiliki keutamaan khusus. Maka ini yang disebut dengan itnab, menyebutkan kembali padahal ia ada di dalamnya untuk mengingatkan seseorang bahwasanya dia memiliki keutamaan khusus. Kemudian yang kedua, zikrul am ba'dal khas. Zikrul am ba'dal khas, yakni menyebutkan sesuatu yang umum setelah menyebutkan yang khusus. Seperti firman Allah di dalam surah Nuh ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbil firli, ya Allah ampunilah diriku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali man dakhala baiti, dan siapapun saja yang masuk ke dalam rumahku, mu'minan, dia berstatus orang mukmin, walil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang mukminat, wal mu'minati. Perhatikan, wali walidayya khas, yakni kedua orang tuaku. Akan tetapi setelah wali walidayya disebutkan selain daripada wali walidayya, yakni am, orang siapapun yang masuk ke dalam rumahku, baik itu orang-orang mukmin ataupun orang-orang mukminat, menyebutkan khusus yakni orang tua kita, tapi setelahnya menyebutkan orang-orang lain yang disebut dengan zikrul am, menyebutkan secara umum setelah menyebutkan secara khusus. Apa faedahnya? Li'ifadatil umum ma'al inayati bi sya'nil khas. Li'ifadatil umum, untuk memberikan sebuah manfaat secara umum, ma'al inayati, dengan tetap memperhatikan sya'nul khas, sesuatu yang istimewa pada diri seseorang itu sendiri. Orang tua kita lebih istimewa daripada orang mukmin yang lain. Maka kemudian orang tua memiliki nilai keutamaan daripada orang yang lain. Maka ini disebut dengan zikrul am ba'dal khas. Khasnya siapa? Orang tua kita. Amnya siapa? Amnya adalah selain daripada orang tua kita. Maka faedahnya adalah ifadatul umum ma'al inayati bi sya'nil khas, untuk memberikan manfaat yang umum, bahwasanya orang mukmin penting, tapi ada yang lebih penting, yakni kedua orang tua kita. Selanjutnya takrir, mengulang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah At-Takasur ayat 2 sampai 3. Kalla sawfa ta'lamun. Perhatikan kalimatnya dua kali. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalimat sawfa ta'lamun diulang. Perhatikan, apa makna daripada kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun? Tidak demikian, sungguh mereka akan mengetahui, sungguh mereka akan mengetahuinya. Kalimat sawfa di dalam Al-Quran memiliki makna sungguh mereka akan mengetahuinya, suatu saat nanti. Apa maksudnya? Litamkinil makna minan nafsi, untuk menetapkan makna daripada jiwa seorang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya ketika Allah mengulang-ulangnya, bahwasanya Allah ingin menetapkan sesuatu yang pasti pada jiwa seseorang, bahwasanya apa yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi. Selanjutnya yang keempat, al-idahu ba'dal ibham, menjelaskan sesuatu setelah sebelumnya ibham. Ibham itu remang-remang, tidak jelas.
Wa qadayna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Al-Hijr, wa qadayna, dan kami putuskan ilaihi kepada Nuh, dzalikal amrah, urusan tersebut, anna dabira haula'i, bahwasanya akhir daripada kehidupan mereka, maqtu'un, akan dibinasakan, musbihin, pada waktu subuh. Perhatikan, ketika kemudian umat Nabi Nuh melakukan sebuah kemungkaran, melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah kedurhakaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami putuskan terhadap mereka urusannya, maka mereka akan dihabisi atau ditumpas. Perhatikan, sebelumnya adalah sesuatu yang mubaham. Apa itu al-amroh? Apa amroh? Amrohnya apa? Urusannya apa? Kemudian apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Nabi Nuh? Kemudian dijelaskan, anna dabira haula'i musbihin, maqtu'un musbihin, bahwasanya akhir daripada urusan mereka nanti adalah urusan Allah, yang Allah akan membinasakan mereka secara keseluruhan. Ini yang disebut dengan al-idahu ba'dal ibham. Apa fungsinya? Litaqriril ma'na fi dhihnis sami, untuk menetapkan makna di dalam otak orang yang mendengarkannya, pada fikiran orang yang mendengarkannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah keputusan pasti. Apa keputusannya? Dijelaskan oleh Allah, haula'i maqtu'un musbihin, maka mereka akan dibinasakan. Yang terakhir adalah al-musawat, kesamaan. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang memiliki kandungan yang panjang penjelasannya ataupun tafsirannya, tapi sama. Seperti contoh apa yang kita bahas pada hari ini, yakni al-musawat an takunal ma'ani biqadril alfat. Hendaknya makna sesuai dengan kadar lafadznya. Yakni kadar lafadznya sesuai dengan maknanya. Maknanya sesuai dengan kadar lafadznya. Wal alfadhu biqadril ma'ani, dan lafadznya sesuai dengan kadar maknanya. La yazidu ala ba'din, tidak bertambah atas sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Contoh, wa ma tuqaddimu, dan apapun saja. Tuqaddimu, yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, li anfusikum, untuk kepentingan kalian, min khairin, dari sebuah kebaikan, tajiduhu, niscaya kalian akan mendapatkannya, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada seperti kalimat yang kita bahas, yakni tidak ada ijaznya, tidak ada itnabnya, tapi seperti makna yang ada di dalam ini semua, tidak menyimpan apapun saja. Inilah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Fahami secara detail apa yang kita bahas, kemudian ikuti apa yang menjadi pelajaran kita. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun antum tidak faham, silakan tanyakan kepada Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang